Bagaikan fenomena gunung es, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi terus terjadi. Pelakunya mulai dari dosen, dekan, hingga sesama mahasiswa. Penjahat seksual ini melakukan berbagai tipu daya demi nafsu birahinya. Lalu bagaimana cara mencegah pandemi kekerasan seksual di kampus? Saudara, berikut segmen info kriminal selengkapnya. Badan saya terasa lemas, saya ketakutan. Dia mencium pipi sebelah kiri saya. Saya langsung buru-buru meninggalkan ruangan dekan. Saudara, banyak kasus kekerasan seksual di kampus yang tidak terungkap karena korbannya malu atau sengaja ditutupi demi melindungi nama baik institusi. Tapi belakangan mulai banyak korban yang berani mengungkap pelecehan yang mereka alami. Tapi mengapa kasus ini terus berulang dan bagaimana caranya terhindar dari predator seks di perguruan tinggi? Tanggung mauan. Yang betul, action betul. Pak, sehat Pak. Berbalut rompi tahanan SH diam 1000 bahasa saat dibanjiri pertanyaan wartawan. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau ini resmi ditahan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswinya sendiri. Pak, sikit aja Pak. Pak, terkait penahanan hari ini seperti apa Pak Dekan? SH ditahan kejaksaan agar tidak menghilangkan barang bukti dan untuk memudahkan proses hukum. Dia itu figur kan, yang seharusnya seorang dosen, seorang dekan itu sebagai role model, memberi contoh bagi dunia pendidikan maupun bagi siswa pun maupun masyarakat. Nah, yang terjadi ini kan begini, sehingga kita lakukan penahanan. Kasus ini viral November silam. Korban L mengunggah pernyataan di pelaku saat sesi bimbingan skripsi tatap muka di kampus. Lalu beliau menggenggam kepala saya dengan kedua tangannya. Setelah itu ia mencium pipi sebelah kiri saya dan mencium kening saya. Badan saya terasa lemas, saya ketakutan. Namun setelah saya mendorong mengatakan, ya udah kalau nggak mau, saya langsung buru-buru meninggalkan ruangan dekan. Saya langsung meninggalkan kampus dengan keadaan yang sangat gemetar. Saat itu pelaku sempat membantah tudingan mahasiswinya tersebut dan mengancam akan menuntut balik. Saya merasa dirugikan. Saya tidak berbuat apa yang dituduhkan sesuai dengan video yang viral di beberapa media sosial itu, apakah Instagram, apakah Twitter, apakah WA Group, segala macam. Menurut versi video itu, saya melakukan pelecehan seksual. Demi Allah, demi Rasulullah, saya berani bersumpah muamalah kalau seandainya saya melakukan itu. Namun kini, sang dosen cabul tak dapat berkelit lagi. Ia dijerat pasal pencabulan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari upaya penyidikan yang kita lakukan dari awal sampai kemudian naik ke gelar perkara, itu semuanya proses yang kemudian menjadi dasar penyidik menetapkan HS ini sebagai tersangka. Kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi juga terjadi di Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. Kejadian bermula saat korban DF berniat berkonsultasi sekaligus meminta tanda tangan sang dosen berinisial AR. Awalnya bagaimana kamu di sini, Yang waktu kok ambil gambar itu dari sini? Ya, Bapak ambil gambar. Namun justru perlakuan tak pantas yang terjadi di ruang laboratorium Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan ini. Belakangan, pelaku akhirnya mengakui perbuatan cabulnya dan telah dicopot dari jabatan sebagai dosen. Selain ditetapkan sebagai tersangka, pelaku juga harus mendekam di sel tahanan karena ulahnya sendiri. Perbuatan cabul itu dilakukan di laboratorium sejarah di perguruan tinggi tersebut dengan memegang dan melakukan percabulan, mencium, serta melakukan perbuatan cabul lainnya.
Kasus kekerasan seksual yang dialami 3 mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga mencuat di media sosial awal Januari lalu. Unggahan Instagram Dear Umi Catcaller tentang pengakuan ketiga korban pemerkosaan membuat gempar warganet. Sungguh keji. Tindakan itu dilakukan seorang mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 2017 yang juga pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa UMY. Hasil investigasi yang dilakukan Komite Disiplin dan Etik Mahasiswa UMY membenarkan adanya tindak asusila tersebut. Pelaku berinisial MKA pun serta-merta dikeluarkan dari kampus. Pelaku setelah kita keterangan, dia tidak menyangkal jika terjadi perbuatan asusila. Kemudian korban juga mengaku bahwa dia dipaksa. Itu sudah jelas pelanggaran asusila dan perzinahan. Sehingga jadi kita dalam hal ini secara tegas mengatakan tidak ada toleransi. Kita sanksi terberat yaitu kita keluarkan, kita berhentikan secara tetap sebagai mahasiswa dengan tidak hormat. Kekerasan seksual jelas merupakan tindakan merendahkan derajat manusia yang berakibat kesengsaraan atau menyebabkan penderitaan korban secara fisik, seksual, dan psikologis. Tapi bagaikan fenomena gunung es, kekerasan seksual di lingkungan kampus terus saja terjadi. Penyebab utamanya karena budaya kita, masyarakat kita masih menganggap perempuan itu objek seksual. Perempuan itu lemah dan dia hanya dikenali dengan tubuhnya. Jadi kalau kita seksi sedikit atau bahkan kita tertutup sama sekali, tapi kalau orang menganggap kita itu lemah karena perempuan dan bisa diapa-apakan, dan itu adalah sebuah budaya yang dianggap wajar, maka itu akan terus terjadi. Tapi kalau masyarakat semua sadar bahwa itu tidak boleh menjadikan perempuan sebagai objek seksual, maka itu akan berhenti dengan sendirinya. Lalu bagaimana caranya agar tidak menjadi korban pelecehan seksual di perguruan tinggi? Yang pertama, perlu adanya peraturan dan pedoman yang jelas untuk mengatur relasi antar sivitas akademika. Upaya pencegahan dengan menggencarkan kampanye kewaspadaan pelecehan seksual di kampus juga penting untuk dilakukan. Pihak kampus juga harus memberikan layanan laporan dan pendampingan serta meyakinkan mahasiswa yang menjadi korban untuk tidak takut bersuara. Dan yang terakhir, dukungan sosial juga harus diberikan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Saudara, satu persatu kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi mulai terungkap. Pelakunya adalah orang yang seharusnya menjadi pendidik, bahkan pelindung bagi korban. Maka sudah selayaknya sanksi tegas dijatuhkan agar memberikan efek jerah bagi para pencari birahi yang mengincar mahasiswi. Demikian info kriminal kali ini, saya Janet Lee dan juru kamera Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta.